Halo semuanya, berjumpa lagi di video pembelajaran di channel YouTube SNP Edukasi. Nah, sebelum menonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya dapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih bagi yang sudah support dengan subscribe. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 7 yaitu zat, wujud zat, dan perubahannya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas ya apa itu zat dan bagaimana wujud zat. Nah, kalian boleh cek linknya ada di deskripsi daripada video ini. Oke, pada topik kali ini kita akan membahas materi khusus yaitu sifat-sifat zat. Sebelumnya, kalian harus tahu terlebih dahulu bahwa zat itu juga mempunyai sifat-sifat loh. Yaitu sifatnya itu bisa ditangkap oleh panca indera kita dan juga dapat dibedakan berdasarkan sifatnya. Nah, apa saja tuh sifat-sifat zat? Sifat zat itu dapat dibedakan menjadi dua ya, yaitu sifat ekstensi dan sifat intensif. Apa perbedaannya? Kalau sifat ekstensi yaitu sifat zat yang bergantung pada jumlah ukuran zat. Sedangkan kalau sifat intensif merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran zat. Seperti itu ya. Jadi kebalikannya. Apa saja contoh-contoh yang termasuk ke dalam sifat ekstensif? Nah, kalau sifat ekstensif contohnya itu adalah volume. Oke, semakin besar ukuran suatu zat, semakin besar pula volume zat tersebut. Kemudian ada massa. Semakin banyak jumlah suatu zat, semakin besar pula massa zat tersebut. Itu sudah pasti ya. Nah, kemudian yang termasuk ke dalam sifat intensif itu ada sifat fisis dan juga ada sifat-sifat kimia. Ada dibedakan menjadi dua ya, sifat fisis dan juga sifat kimia. Apa saja sih sifat-sifat yang tergolong ke dalam sifat fisis? Nah, itu ada warna, kemudian ada bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, dan juga ada daya hantar. Nah, selain itu ada juga kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Kekerasan itu bukan kekerasan yang saling menonjok begitu ya, tapi dia berhubungan dengan keras lunaknya suatu zat. Nah, sedangkan apa saja yang termasuk ke dalam sifat kimia? Yaitu ada keterbakaran, artinya mudah tidaknya suatu zat terbakar. Contohnya nih, alkohol ya. Alkohol itu kan mudah terbakar. Kemudian yang kedua ada kestabilan. Nah, apa yang dimaksud dengan kestabilan itu? Maksudnya itu adalah mudah tidaknya suatu zat terurai oleh pengaruh panas seperti itu. Misalnya nih, ada air. Nah, air itu adalah contoh zat yang cukup stabil, oke? Namun, air itu dapat berubah menjadi gas oksigen dan gas hidrogen ketika pada suhu lebih kurang dari 100 derajat Celcius seperti itu ya. Nah, yang ketiga ada kereaktifan. Nah, mudah tidaknya suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain. Oke. Nah, apa contoh kereaktifan ini? Misalnya, zat asam itu kan dapat bereaksi dengan zat basa sehingga nanti akan menghasilkan garam. Dan yang terakhir, sifat kimia itu adalah perkaratan. Nah, artinya mudah tidaknya satu zat itu membentuk karat. Contohnya itu apa? Besi. Kalian pasti kenal besi ya. Besi itu kan mudah berkarat pada tempat yang lembab seperti itu. Jadi itulah dia sifat-sifat zat, yaitu sifat intensif dan sifat ekstensif.